Wa dhi isyaratun ila mawjudin fi dhihni in kanat qabla ta'lif min aqsami ilmi al-hadis iddatun yakni arba'an wa thalathina kama sayudhkaru akhiran wa arada bil aqsami huna ma yashmilul anwa'al mundarijati tahta ma yashmilul anwa'al mundarijata tahta al aqsam wa illa fa aqsamul hadis la takhruju an thalathatin kama qala al aktharun sahihun wa hasanun wa dha'ifun li annaha in ishtamalat min awsafil qabuli ala a'laha fa sahihu aw ala adnaha fal hasanu aw lam tashtamil ala shay'in minhuma fa dha'ifu wa minhum man lam yafrud naw al-hasani wa yaj'aluhu mundarijan fi sahih wa kullu wahidin ata fi nazam wa hadduhu ay ma'a haddihi syamili li rasmihi bi ba'dil khawasi takriban 'ala al-mubtadi'i wa li tarkil haddi istighna'an anhu bil mithal awwaluha al-aqsamu as-sahihu al-mujma'u 'ala sihhatihi indal muhaddithina wa huwa ma ay al-matnu alladhi ittasala isnaduhu alladhi huwa hikayatu tariqil matan bihaythu yakunu kullun min rijalihi sami'a dhalikal marwiya min shaykhihi fa kharaja al munqati wal mursalu wal ma'dalu al ati bayanuha wa lam yasus lam yadkhuluhu syudzuzu wa lam ya'ul bi illatin qadihatin ka irsalihi wa sawa'un kanat al illatu khafiyatan aw zahiratan wa taqyidu sahibin nukhbati bil khafiyati lam yurid ikhraj az-zahirata lam yurid ikhraj az-zahirati li anna al-khafiyata idza atharat fa az-zahiratu awla la illatan lam tuqdahu fi sihatin jarwihi adlun huwa man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazimati taqwa wal muru'ati wal muradu bil adli adlu riwayati wa huwa al-muslimul aqilul balighu salimu min al-fasiki atau min al-fasiki wa huwa irtikabun kabiratun wa huwa irtikabu kabiratin aw israru ala saghiratin wa salamatu mimma yakhrumul muru'ata fala yahtasu bi dzikri al-hurru wa kharaja al-fasiku wal majhul aynan aw halan wal muradu bit taqwa ijtinabul a'mali sayyi'ati min syai'in min syirkin aw fiskin aw bid'atin dhabitun sadaran wa huwa ayathbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istikhdarihi mata sya'a wa kitaban wa huwa siyanatuhu indahu mundu sami'a fihi wa sahahahu ila ayu'addi minhu wa atlaqa an-nazimu fi dhabti tab'an lil iraqi wa lam yuqayyiduhu bitam kama fa'ala sahibu nukhbati li'annahu al-muradu kama yafhamuhu apa tuh a'lamu ya kabur sini kama yafhamuhul itlaqul mahmulu 'ala al-kamili fa yakhrujul hasanu li dhatihi al-mushtaratu fihi musamma ad-dhabti faqat hakadha qarrarahu Syekhul Islam wa ghairihi an mithlihi min awali sanadi ila akhirih bi an yantahi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw sahabi أو إلى من دونه ليشمل الموقوف وغيره وكأن الناظم جعل قوله معتمد بالرفع عطف بيان في ضبطه ونقله بيانا لضابط أي في ضبطه صدرا ونقله كتابا أي من كتابه هذا ويتفاوت صحيح في القوة بحسب ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحرى مخرجيه واحتياطهم ولهذا اتفقوا على أن أصح الحديث ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم ثم شرط غيرهما وأن صحيح ابن خزيمة أصاه من صحيح ابن حبان وهو أصاه من مستدرك الحاكم لتفاوتهم في الاحتياط فمن الرتبة العليا ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كقول البخاري أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهي المعروفة بسلسلة الذهب وجزموا بأن الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي لاتفاق أصحاب الحديث على أن أجل من روي عن مالك الشافعي وعنه أحمد ولم ينقطع من ذلك في مسند أحمد على سعته إلا حديث واحد قال الإمام أحمد حدثنا الشافعي وقال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض الحديث
Wa ka Zuhri an Salim an abihi wa ka Ibnu Sirin an Ubaidah bi fathil ain ibnu Amrin an Ali ibnu Amr an Ali wa ka Ibrahim an-Nakhai an Alqamata an Ibnu Mas'ud wa duna dzalika fi rutbati ka riwayati Buraid bi dhammil muwahhidati wa birra musaghiran Buraid ibnu Abdillah ibni Abi Burdah an abihi an jaddihi an abihi Abi Musa wa ka Hammad ibnu Salmah an Thabit an Anas wa dunahuma fi rutbati ka Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah wa kal Ula bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah fa innal jami'a syamalahum ismul adalati wad dhabati illa anna fil martabatil ula min sifatil murajjihati ma yaqtadi taqdima riwayatihim ala allati taliha wa fil lati taliha min quwwati dhabati ma yaqtadi taqdima ala taliha wa inna ma qaddama ma kana ala syarti syaikhaini li ittifaqil ulama ala talaqi kitabihima bil qabul wa ikhtilafi ba'dihim fi ayyihima arjah wa qad saraha al jumhur bi taqdimi sahih al bukhari fi sihhati li anna sifat allati taduru 'alaiha as-sihhatu fi kitabil bukhari atammu minha fi muslimin wa asaddu syartuhu wa syartuhu fiha aqwa wa ashaddu amma rajahanuhu min haitsul ittisali fali anna syartahu ayakuna rawi qad thabata liqa'a man rawiya anhu walau marratan wa muslimun iktafa bi mutlaqil mu'asirah wa amma rajahanuhu min haitsul adalati wad dhabti fali anna ar-rijala alladhina takallama fihim min rijalin muslimin aktsaru adadan min ar-rijali alladziina takallama fihim min rijalil Bukhari ma anna al-Bukhari lam yakthur min ikhraji haditsihim bal ghalibuhum min syuyukhihi alladziina akhadha anhum wa marasa haditsahum bi khilafi muslimin fil amrayni wa amma rajahanuhu min haitsu syuzudzi wal i'lali fali anna ma ittafaqa ma intakada ala rijalil Bukhari aqallu adadan mimma intakada ala Muslim hadza ma ittifaqil ulama'i ala anna al-Bukhari kana ajallu min muslimin fil ulum wa a'rafu bi sana'atil hadis wa anna musliman tilmiduhu wa lam yazal yastafidu minhu wa yatba' atharahu hatta qala Daruqutni laula al-Bukhari ma raha Muslim wa la jaa'a wa qila huwa sawa wa qila bil waqaf titik wallahu a'lam faidah. Mantap ya. Dah mengerti kan? Hah? Dah mengerti kan? Itu kalau kita baca di Mesir begitu dia. Kalau itu dia mengajar syekh itu di dalam kelas, itu dia baca kayak dia baca Quran tuh. Jadi intonasinya seperti itu, iramanya seperti itu. Jadi intonasi baca itu nggak ada titik, nggak ada koma, tapi kita tahu titiknya di mana. Nggak ada koma, tapi kita tahu komanya di mana. Karena ibarat kitab itu kita bisa faham kembali lagi pada siyak kalam. Kembali lagi pada siyak kalam. Kita nggak ngerti maksudnya secara huruf per huruf itu, secara secara kata per kata, kalimat per kalimat. Tapi bagi kita baca, kita bisa tangkap nih maksudnya ini. Nah, jadi titiknya di sini nih pasti. Nah, makanya kadang-kadang kalau sampai detik ini nggak semua lafaz yang ada dalam kitab itu kita tahu artinya, karena kita bukan orang Arab. Ya kan? Sampai detik ini saya sendiri nggak tahu. Kadang kalau kita buka kitab, ada aja kata dalam kitab itu, kalimat atau kata yang ada dalam kitab itu, pasti ada yang kita nggak ngerti, sehingga kita butuh kamus. Tapi kadang-kadang ketika nggak ada kamus, kita bisa tebak nih artinya ini. Karena kenapa? Ini tujuan pembicaranya ini. Ini tujuan pembicaranya ini, pasti ini maksudnya ini. Tapi pastikan lagi dengan melihat ke kamus, supaya jangan melenceng pembicaraannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hamdalah dan sholawat, ya. Sekarang berarti muqaddimah kitab kita, bismillah, hamdalah, sholawat sudah. Kemudian definisi daripada matan, sanad, isnad, musnid itu pun sudah. Sekarang kita masuk di dalam pembagian daripada hadis. Kita masuk dalam pembagian daripada hadis dan juga derajat para perawi hadis yang diriwayatkan oleh siapa yang paling kuat. Jadi kita masuk dalam penjelasan. Apa itu? Kemarin sudah jelaskan tentang apa beda hadis dengan khabar, dengan athar, dengan sunnah. Hadis semua ucapan, perbuatan, takrir dan sifat Nabi. Khabar, ada yang mengatakan muradifah dengan hadis, sama saja. Tapi ada yang mengatakan khabar lebih umum. Karena khobar
baik yang diucapkan Nabi maupun yang diucapkan oleh selain Nabi. Nah, kemudian ada yang mengatakan asar sama dengan hadis juga. Muradifah berarti sama dengan khobar kalau menurut satu pendapat. Tapi ada yang mengatakan asar itu khusus pada hadis mauquf. Nah, asar hadis mauquf saja. Berarti hadis yang di atasnya itu tidak masuk di dalam asar. Jadi ada dua pendapat. Asar ada yang mengatakan itu sama muradifah dengan hadis, ada yang mengatakan dia itu tabayun, beda. Jadi asar khusus pada hadis mauquf. Jadi definisi hadis, definisi khabar dengan asar itu kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan tentang pembagian hadis. Dan juga martabat hadis. Wadhi isyaratun ila mawjudin fi dhihni, dan bermula ini itu adalah isyarat kepada apa yang ada dalam hati, dalam pikiran, yaitu yang dimaksud di sini pikiran pengarang, bukan kita. Nah, bermula ini padahal dia baru tulis dhi, yang di depannya itu belum dia tulis min aqsamil hadis, itu belum tulis tuh. Baru dia tulis, kalau kita bilang hadza, bermula ini, tapi dibuang ha, ditulis saja dhi, bermula ini. Nah, ditulis saja dhi, bermula ini. Ini apa? Kan belum ada tulisan, yang dia tulis baru dhi. Artinya ketika musannif pengarang kitab ini baru pertama sekali mengarang kitab ini, belum berbentuk kitab seperti yang kita dapat saat ini, yang kita lihat saat ini, masih baru tulisan dhi. Sudah tergambar dalam pikiran beliau tulisannya akan berbentuk seperti ini. Maka dia katakan al-mawjud fi dhihni. Ini isyarat kepada apa yang ada dalam pikiran beliau. Gambaran yang akan beliau tulis ini nanti begini nih. Coba Tengku sekarang, saya kasih gambaran. Tengku sekarang sudah menikah belum? Udah menikah belum? Tengku di belakang udah menikah belum? Belum punya suami juga kan? Yang depan belum punya istri juga kan? Coba Tengku tutup mata, kemudian Tengku pikirkan dalam pikiran Tengku, suami saya nanti seperti ini. Nah, tapi belum ada kan? Tapi Tengku sudah ada dalam benak pikiran Tengku, gambaran Tengku, suami saya seperti ini. Oh, suami saya seperti ini. Seperti siapa namanya? Seperti siapa ya? Kata Tengku ini. Oh, suami saya seperti ya seperti inilah, begitulah dalam gambaran kita ya yang ada. Jadi saya inginkan Tengku yang soleh, dia pulang pergi mengajar, ya kan? Seperti itulah. Kemudian Tengku ini gambarannya begitu juga. Ini dalam pikiran saya beda-beda nih. Tengku pasti beda-beda gambarannya nih. Dalam pikiran saya bermula ini itulah calon ibu bagi anak-anakku. Nah, tapi belum ada, cuma ada dalam pikiran. Coba lebih umum lagi. Tengku misalkan ingin nanti ke depan kalau udah punya rumah tangga akan bangun rumah. Nah, Tengku mau konsep rumah itu rumah seperti apa? Apa rumah rangkang seperti rangkang-rangkang dalam pesantren, atau rumah panggung seperti rumah adat Aceh, atau yang modern seperti rumah Eropa? Nah, jadi Tengku sudah mulai ada gambaran bayangan tuh yang modern seperti Eropa seperti ini. Yang seperti rumah adat Aceh ini pakai rumah panggung, di bawah ada tempat parkir Hondanya, seperti ini. Atau model rangkang biasa. Ya, pakai atap pitate, atap rumbia. Itu begitu Tengku katakan zi bermula zi atau hadza bermula ini sudah ada. Cuma belum saya beli kayunya, belum saya beli seng, belum saya beli batu batanya, belum saya beli besi behelnya atau besi untuk tiangnya, belum saya beli. Belum ada semuanya. Tapi belum ada rumahnya belum, tapi sudah ada dalam sudah terkonsep dalam pikiran. Jadi pengarang ini dia bahasa kita ini zaman sekarang ini punya beliau ini visioner. Ini bahasa zaman sekarang ini visioner. Visioner artinya apa? Orang yang punya wawasan ke depan. Belum dia tulis, baru tulis dia sudah bayangkan ini akan ditulis dan berhasil. Nah, buktinya apa? Sekarang kita nikmati tulisan beliau yang tadinya cuma ada dalam pikiran. Nah, makanya dikatakan wadhi, dan bermula ini apa? Ini baru tulis zi. Maksudnya ila maujudin fi dhihni, kepada apa yang ada di dalam zihin, dalam pikiran beliau. In kanat qabla ta'lif, andai kata adalah bermula ini kembali kepada dhi, itu qabla ta'lif, itu sebelum disusun, sebelum ditulis.
Tapi kalau sudah ditulis, berarti bukan maksud pada zihin musannif, tetapi sudah dalam bentuk hasil dari karya musannif. Kalau yang kita katakan wadhi dan bermula ini yang dimaksud, ini bukan dalam pikiran beliau ya. Ketika pertama kali baru menulis zi, tapi ini yang sudah hasil, ya berarti inilah semuanya. Mulai dari tulisan yang pertama, dari alhamdulillah sampai kepada khatimah Allahu a'lam, penutup di belakang. Itu sudah lengkap. Itu min aqsami ilmil hadisi. Min aqsamil ilmil hadisi. Daripada pembagian-pembagian ilmu-ilmu hadis, iddatan, ada beberapa bilangan jumlah, yakni arba'an wa thalathina, yaitu ada sekitar 34 pembagian. Ya. Jadi di sini dia akan menjelaskan tentang pembagian ilmu hadis yang jumlahnya ada 34 pembagian. Jadi pembagian-pembagian ilmu hadis beliau kelompokkan tersusun menjadi 34 pembagian. Kama sayudhkaru akhiran, nanti akan dijelaskan di akhirnya. Wa arada bil aqsami huna, dan bermaksud oleh pengarang dengan pembagian-pembagian di sini, kan beliau mengatakan aqsami ilmil hadis, pembagian ilmu hadis. Ma yashmilul anwa'al mundarijata, masuk di dalamnya pembagian hadis yang mencakup pembagian model-model yang masuk di bawah pembagian-pembagian yang sebelumnya. Misalkan hadis sahih ada macam-macam, hadis hasan ada macam-macam, hadis dhaif ada macam-macam, hadis maudhu ada macam-macam. Jadi ini pembagiannya, sahih, hasan, dhaif, ya kan? Sahih, ada hasan, dhaif, ini pembagiannya. Nanti masuk juga di dalamnya ma yashmilul anwa, di bawah aksam, masuk di bawahnya itu anwa al-mundarijata, yang berada di bawah, masuk tahtal aqsami, di bawah pembagian-pembagian. Wa illa fa aqsamul hadis, dan kalau seandainya tidak kita maksudkan itu, maka bermula pembagian hadis itu cuma la takhruju, tidak akan pernah keluar an thalathatin, cuma 3. Kenapa beliau mengatakan ada 43? Beliau bilang kan ada 34, arba'an wa thalathina. Ya kan? Beliau bilang 34. Tapi kenapa ketika melihat pembagian hadis kan cuma 3? Berarti yang dimaksud bukan aksam saja, tetapi yashmil apa tadi itu? Anwa al-mundarijata tahta aksam. Masuk nok-nok yang berada di bawah, yaitu pembagian. Berada di bawah pembagian. Kama qala al-aktsarun, sebagaimana telah berkata oleh kebanyakan para ahli hadis, mana-mana pembagian-pembagian tersebut, yang 3, sahihun wa hasanun wa dhaifun. Hadis hasan, hadis sahih, dan hadis dhaif. Kenapa? Li'annaha inistamalat min awsafil qabul. Kenapa cuma terbagi pada 3 pembagian? Karena sesungguhnya pembagian hadis tersebut, jika dia meliputi daripada sifat-sifat qabul, diterima hadis tersebut ala a'laha, berdasarkan kriteria hadis yang sifat yang tertinggi, maka itu disebut dengan, yaitu hadis sahih. Fa hadisus sahihun. Cuma disingkat fa sahihu. Au ada adanaha, atau jika dia istamalat ala awsafil qabuli ala adanaha, kalau dia meliputi ke atas sifat-sifat qabul tetapi berdasarkan ke atas sifat yang terendah, fal hasanu, artinya fahuwa hadisul hasan, maka itu merupakan pembagian hadis hasan. Dibuang khabar, disebut mubtada, disebut khabar, fal hasan. Awalam tastamil ala syai'in minhuma, atau tidak meliputi ke atas satupun sifat di antara 2 sifat sahih dan hasan, fadha'ifu, maka itulah yang disebut dengan fahuwa hadisun dhaifun. Maka disingkat dengan fadha'if. Maka bermula dianya itulah yang disebut dengan hadis dhaif. Jadi sahih meliputi ke atas sifat-sifat yang paling tinggi dalam qabul, penerimaan. Ya. Kalau hasan meliputi ke atas adana ausofi adana min qabul, yaitu sifat yang paling rendah daripada penerimaan hadis. Kalau hadis dhaif berarti tidak meliputi kepada yang tertinggi dengan yang terendah. Dia enggak tertinggi, tidak terendah, sifatnya berarti di bawah daripada yang terendah. Maka itu disebut dengan hadis dhaif. Wa minhum, dan di antara mereka para ulama ahli hadis, lam yufarrid nau al-hasani, tidak mengasingkan nau hasan. Jadi hadis cuma 2, sahih dengan dhaif. Sebagian ini. Jadi ini tidak ma'ruf. Ini tidak ma'ruf.
Dah, yang ma'ruf terbagi kepada sahih, hasan, dhaif. Tapi sebagian ada yang mengatakan tidak mengasingkan hasan dengan sendirinya. Artinya apa? Kalau sebagian tidak mengasingkan hasan sendirinya, wa yaj'aluhu mundarijan fi sahih, dan menjadikan oleh sebagian ulama ahli hadis akan hasan mundarijan masuk fi sahih dalam kelompok hadis sahih. Jadi hasan itu hadis sahih. Menurut sebagian ulama ahli hadis. Dah. Wa kullu wahidin ata fin nazam wa kullu wahidin ata fin nazami, dan bermula tiap-tiap satu di antara hadis yang terbagi kepada tiga tersebut ata mendatangkan oleh pengarang itu di dalam nazam. Dah, dia datangkan dalam nazam. Wa hadduhu, dan bermula hadnya. Artinya ma'a haddihi syamili, beserta had yang mencakup bagi resam, bi ba'dil khawas, dengan sebagian khawas, takriban 'alal mubtadi. Kenapa didatangkan dalam ta'rifnya tersebut mencakup resam dan juga sebagian khawas? Untuk mendekatkan pemahaman ke atas para penuntut ilmu yang baru mengkaji ilmu mustalahul hadis. Walitarkil had istighna'an anhu, dan beliau meninggalkan had karena merasa cukup daripada had bil misal, dengan yaitu memberikan misal saja, dengan memberikan contoh saja. Dan awaluha, bermula yang pertama daripada pembagian hadis tersebut, as-sahih, itu adalah as-sahih al-mujma'u ala sihatihi indal muhadditsin, yang sudah disepakati ke atas kesahihannya di kalangan para ahli hadis. Wahwa, dan bermula dianya definisi daripada hadis sahih, ai artinya al-matanul ladzi, artinya matan yang ittasala isnaduhu, yang bersambung oleh isnadnya. Jadi isnad kemarin kita sudah sebut arti isnad, artinya apa namanya isnad? Isnad. Apa namanya? Isnad kemarin itu kita sudah jelaskan kan? Raf'ul matan, ya, raf'ul matan ila qalihi, mengangkat matan hadis itu kepada siapa yang mengucapkan hadis itu. Dari siapa sampai kepada qaul yang paling terakhir, pengucap yang terakhir ialah Rasulullah. Ma al-matanul ladzi ittasala isnaduhu alladzi huwa hikayatun an tariqil matan. Bermula dianya hadis sahih itulah yaitu matan yang bersambunglah oleh isnadnya, yang bermula dianya alladzi, dianya isnad itu hikayatu tariqil matan, menceritakan tentang jalannya matan, bihaitsu, dengan sekira-kira yakunu kullu min rijalihi sami'a dzalikal marwiya, adalah bermula tiap-tiap daripada rijal para perawi hadis tersebut mendengar oleh ia akan demikian al-marwiyah, yang diriwayatkan langsung didengar daripada syekhihi, daripada gurunya. Titik sampai di situ. Jadi tidak putus antara yang merawi dengan yang dirawi. Yang merawi mengatakan dia meriwayatkan hadis ini, menerima hadis ini daripada gurunya. Jadi tidak terputus apa yang diriwayatkan. Fa kharajal munqati'u, maka keluarlah hadis al-munqati, hadis yang terputus sanadnya. Dia tidak sampai ketika dia riwayatkan tersebut silsilahnya tidak bersambung dengan siapa yang meriwayatkan sebelumnya, putus. Wal mursal, keluarlah juga hadis mursal. Sama, hadis mursal juga. Irsal artinya ada penjelasannya di dalamnya. Irsal artinya ada irsal khafi, wa huwa ayarwiya amman asirahu bilafzi an wa lam yasma' minhu. Coba perhatikan di dalam ya. Ka irsalihi, seperti irsal. Al irsal udah dapat dalam. Qauluhu al irsal. Artinya al irsalul khafi. Dia meriwayatkan hadis itu tapi ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Ada yang enggak jelas di situ. Ada yang masih samar-samar. Wa huwa ayarwiya amman asirahu. Makna irsal ini bahwa meriwayatkan oleh ia daripada orang yang semasa hidupnya dengan lafaz an. Walam yasma' minhu, padahal dia tidak mendengar dari orang tersebut. Dia tidak dengar dari dia, tapi dia riwayatkan dari orang tersebut.
Jadi kadang-kadang kalau kita bicara kita mengaku-ngaku misalkan bahwa saya dengar dari Abu Ya Doktor mengatakan bahwa Abu Ya Mudawali mengatakan siapa yang mondok 3 tahun di pesantren Darussalam maka ada doa dari Abu Ya Mudawali. Saya mendengar dari Abu Ya Doktor, padahal enggak. Tapi dia mengatakan dengar dari Abu Ya Doktor. Dia hidup semasa dengan Abu Ya Doktor. Dia murid Abu Ya Doktor. Tapi dia dengar dari kawannya, bukan dari Abu Ya jadi itu irsal di situ. Ada irsal. Kalau hadis tadi mauquf, tunggu. Ada munqati, ada mursal, ada ma'dhal atau mu'dhal, ada hadis mauquf. Coba di atas ada penyebutan kata fakharajal munqati, ya. Maka dengan kriteria hadis sahih diartikan dengan makna ma'ittasala, artinya isnadnya yang bersambung, maka kharajal munqati, keluarlah hadis munqati. Kalau tadi kita udah tahu apa arti irsal ya, hadis mursal ya. Munqati ai artinya masuk di dalamnya mencakup hadis mu'allaq yang digantung. Munqati hadisnya terputus, mu'allaq masuk juga di dalam munqati. Sebagaimana nanti akan menyebutkan oleh pensyarah berdasarkan ke atas ta'rif matan yang akan datang dalam perkataannya, wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati'ul awsali. Wala yakhfa anna ma min qawlihi ma ittasala jinsun wa ittasala faslun fasahha qawluhu fakharaja wala hajatan ila anna al-murad tabayyanu khurujaha wa lam yasus bi kasri sin wa dhammiha fi syarh al-dimyati annahu ka ya'la mabniun lil maf'ul wa lam ya'ul alladhi fil mutun al-mujarrada aw ya'ul man nazam 'alayha mustaqim walladhi fi naskha hadha syarihi wa lam ya'ul fala'allaha naskhatun waqa'at lahu 'alayha yuqra'u bisyatin bitakhfifi linnazmi wa kutubil hamwi ala katabal hamwi ala al-awwal anna au bima'na al-waw au fa huwa manfiyun au aidan ka irsal al-khafi. Jadi yang ada keterangan di sini dulu berarti tidak masuk, akan dijelaskan beliau katakan tadi itu kama sayadhkuruhu syarihu bina'an ala ta'rifil matan, nanti akan dijelaskan oleh pensyarah di depan. Jadi penjelasan tentang munqati tidak kita jumpai dalam keterangan kitab ini di matan yang menyebutkan kata munqati. Yang ada penjelasannya di sini pertama yaitu tentang hadis mursal. Kemudian bagaimana ma'dhal nanti juga akan dijelaskan, keterangannya juga belum ada di sini. Nah, jadi kita lanjut aja dulu di sini Tengku ya. Kita lanjut dulu ya. Jadi kita baru dapat keterangan tentang hadis mursal. Bagaimana munqati, bagaimana ma'dhal, nanti itu akan kita lanjutkan di depan. Walam yasus, dan tidak ada syaz. Arti tidak ada syaz, lam yadkhuluhu syudzuz, tidak masuk di dalamnya oleh syaz. Tidak ada masuk di dalamnya oleh sesuatu keterangan yang menjelaskan tentang hal-hal yang jarang ada pada hadis sahih. Tidak ada hal-hal tersebut, biasanya ada pada hadis sahih. Yang ada pada hadis sahih sesuatu yang sudah ma'ruf, yang sudah masyhur, yang sudah dikenal tentang sifat hadis sahih tersebut. Sedangkan yang syaz di sini tidak masuk di dalam kriteria hadis sahih. Walam ya'ul, dan tidak ada ilat.
tidak berilat, tetapi ada hadis sahih juga yang berilat. Makanya dikaitkan di sini bi'illatin qadihah, yaitu yang dimaksud di sini adalah ilatnya adalah ilat yang tercela seperti kairsalihi, seperti irsal, yaitu perawi hadisnya. Jadi irsal di sini artinya seperti yang sudah dijelaskan tadi di belakang. Artinya terputus, dia meriwayatkan mengaku daripada orang yang dia terima padahal dia tidak terima dari orang yang dia akui. Nah, itu sudah qadih. Wasawa'un kanatil illatu khafiyatan aw zahiratan. Apakah illat yang ada tersebut nampak, zahir apa khafiyatan? Apakah illat yang ada tersebut tersembunyi, aw zahiratan, atau illat yang ada tersebut memang jelas terlihat, tidak tersembunyi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kalau orang yang memang orang tersebut dia ahli di dalam ilmu hadis, yang khafiyatan itu zahir juga sebenarnya. Tapi kalau seandainya orang ini bukan ahli hadis, ilat khafiyah itu tidak akan nampak pada orang tersebut. Tetap dia katakan hadis itu tidak ada ilat di situ. Tapi kalau dia mendalami ilmu hadis, yang khafiyah akan nampak sama dia. Jadi yang khafiyah itu zahir, tidak ada yang khafiyah pada orang yang ahli dalam mendalami ilmu mustalahul hadis. Tapi kalau kayak kita yang mubtadi, tidak akan nampak yang ilat qadihah, ilat khafiyah tadi. Tapi kalau bagi yang ahli hadis, dia akan mengatakan yang khafiyah itu zahir sama saja dia. Wa taqyidu sahibin nukhbati bil khafiyati lam yurid ikhraja zahirah. Sedangkan kait daripada pengarang kitab An-Nukhba, beliau mengatakan menyebut kata khafiyah tidaklah bermaksud untuk mengeluarkan zahir. Jadi dalam karangan pengarang daripada kitab An-Nukhba, beliau mengatakan hanya kata khafiyah saja. Beliau tidak menyebut dalam karangan beliau kata zahir, tapi menyebut kata khafiyah bukan untuk mengeluarkan kata zahir. Artinya apa? Yang zahir itu saja, yang khafiyah saja, ilat khafiyah saja itu kami larang, apalagi yang zahir. Jadi apa? Menyebut kata khafiyah bukan untuk mengatakan kalau cuma ilat zahirah berarti tidak merusak definisi hadis sahih. Justru sebaliknya, itu mimbabil aula. Ya, itu mimbabil aula. Yang khafiyah saja, kalau ilat cacat yang tersembunyi saja itu sudah menyebabkan hadis itu rusak, baik dari sisi matanya ataupun dari sisi sanadnya. Sedangkan ilatnya yang tersembunyi saja itu bisa merusak, apalagi kalau ilatnya itu terang-terangan, berarti parah sekali, maka tidak perlu disebut zahir. Maka penyebutan khafiyatan dalam kitab yang lain oleh pengarang Sahibul Nukhba bukan maksudnya untuk mengeluarkan, yaitu ilat zahir. Li'anna al-khafiyata idza atharat fa zahiratu aula. Itu dia alasannya. Karena sesungguhnya kalau ilat khafiyah saja itu, jika dia memberikan dampak rusak cacatnya hadis tersebut sehingga tidak bisa disebut masuk dalam kelompok hadis sahih, fa zahiratu aula. Maka kalau ada ilat yang memang terang, ilatnya itu jelas, maka itu lebih utama dia merusak, yaitu matan atau sanad hadis, sehingga tidak masuk dalam kelompok sahih. Fa zahiratu aula. Titik sampai di situ. La illatan lam taquduh fi sihatin. Bukan yang dimaksud dia merupakan ilat yang tidak menyebabkan rusak di dalam kesahihan hadis. Tadi itulah maksud yang sudah dijelaskan, bahwa ketika menyebut khafiyah bukan berarti zahir tidak masuk di dalam ilat yang tidak tidak lam taquduh fi sihatin, tidak menyebabkan rusak di dalam kesahihan hadis. Jadi bukan yang dimaksud di situ untuk mengatakan bahwa cuma khafiyah saja. Zahir, ilat zahir tidak merusak kesahihan hadis. Justru sebaliknya, itu mimbabil aula, itu lebih utama, itu lebih parah merusak. Yang khafiyah aja merusak, apalagi yang zahir. Yarwihi adulun, yang meriwayatkan akan hadis tersebut oleh orang yang adil. Wa huwa man lahu malakatun. Siapa yang dimaksud dengan orang adil di sini?
Yang dimaksud dengan orang yang adil di sini adalah orang yang memiliki malakah, yaitu kemampuan untuk menggali ilmu yang sudah ada. Jadi sudah punya malakah, artinya dia sudah punya apa? Udah punya bahannya udah banyak nih. Alatnya sudah ada, mantiknya udah ada, bayannya udah ada, nahwu sarafnya jangan tanya lagi. Kemudian penguasaan terhadap ilmu mustalahul hadis dia juga sudah ada, ya. Jadi orang yang punya malakah. Dah, tahmiluhu ala mulazimati taqwa, yang membawa oleh ia akan hadis tersebut berdasarkan ke atas mulazamah beliau di dalam ketakwaan, wal muru'ah, dan juga berdasarkan ke atas muru'ah, beliau memiliki wibawa, selalu dia menjaga yaitu ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa dia menjaga yaitu wibawanya di hadapan Allah Ta'ala. Dah. Bukan ya? Bukan. Tahmiluhu, membawa oleh malakah yang dia miliki tersebut akan orang yang adil. Tahmiluhu, hiya kembali kepada malakah, hu kembali kepada adulun dengan makna adil. Jadi masdar bermakna isim fa'il. Nah, malakah yang dia miliki tersebut membawa oleh malakah ilmu yang sudah ada dalam dirinya tersebut akan orang yang adil itu ke atas, senantiasa dia istiqomah dalam takwa dan istiqomah dalam menjaga kewibawaannya. Nah, jaga wibawa. Ya tunggu ya, ada orang alim tapi tidak ada wibawa, tunggu, makan berjalan. Ya, ada orang alim tapi tidak wibawa, tunggu. Ketika dia jalan di depan umum, dia nggak pakai kaos, tunggu. Memang aurat antara pusat dan lutut kan, tapi dia tidak pakai baju, hanya pakai kain sarung aja. Ada. Lalu guru kita tuh banyak di Darussalam kan, seperti itu kan, alim dia. Tapi muru'ah tidak ada. Ada juga seperti itu. Nah, itu tidak masuk. Tidak masuk di dalam adil, kategori adil yang dimaksud di dalam ilmu mustalahul hadis. Nah. Dah. Tapi kita ini kan bicara tentang apa? Definisi hadis sahih. Jadi yang meriwayatkan itu haruslah orang yang adil, bukan semata-mata orang alim, bukan semata-mata yang kuat hafalan, dhabit. Nah, tidak disyaratkan hanya alim, tidak disyaratkan hanya dhabit, tapi juga disyaratkan adil. Nah, adil yang dimaksud di sini punya kemampuan, ilmu yang padat sudah ada dalam batinnya, dalam hatinya, dalam akalnya, dalam akalnya ilmu tersebut yang membuat dia itu menjadi orang yang takwa dan membuat dia menjadi orang yang senantiasa menjaga wibawanya di hadapan Allah Ta'ala. Wal muradu bil adili adlur riwayati. Ya, dan bermula yang dimaksud dengan adil di sini itu adalah adil riwayat. Berarti keluarlah adil dirayah. Jadi bukan adil dirayah di sini. Yang dimaksud di sini adalah adil riwayat. Wa huwal muslimul aqilul balighul salimu minal fasiki. Dan bermula yang dimaksud dengan alim, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan adil riwayat di sini adalah orang muslim keluar kafir. Orang akil berarti majnun, gila, keluar. Yang dimaksud di sini baligh berarti yang belum sampai usia lanjut, belum sampai usia, belum dewasa, keluar. As-salimu minal fasiki, selamat daripada kefasikan. Berarti tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dalam dosa kecil. Misalkan onani tiap malam dia, atau misalkan dia buka aurat, main bola, pakai celana puntung. Misalkan dia fasik, suka menggunjing, ya, suka bongkar aib orang. Kalau udah duduk pasti dia bicara orang lain. Itu fasik juga itu. Tapi kalau sekali-sekali, ini tidak mungkin, manusia tidak ada salah kan? Tidak apa-apa masuk tuh. Yang dimaksud dengan fasik di sini
ada melakukan dosa besar dan melakukan dosa kecil, sering sekali dia bikin. Sering sekali dia bikin dosa kecil. Nah, ini keluar daripada kategori yaitu fasik. Jadi fasik di sini masuk di dalamnya orang-orang yang melakukan dosa besar dan juga melakukan dosa kecil tapi continue. Istiqomah dalam melakukan dosa kecil, Tengku. Wa huwa irtikabun kabiratun au israrun ala saghiratin. Itulah penjelasan di depan. Dan bermula dianya fasik itulah irtikab, melakukan kabirat. Irtikabu kabiratin, melakukan perbuatan dosa besar, au israru ala saghiratin, atau dia selalu melakukan perbuatan dosa kecil. Dah, titik. Wassalamatu mimma yakhrumul muru'ah, dan selamat daripada sesuatu yang menghancurkan muru'ah, marwahnya, derajatnya, wibawanya. Selamat daripada sesuatu yang menghancurkan derajat atau wibawanya. Termasuk di dalamnya wibawa ini misalkan contohnya perlakuan seorang ulama kepada bagaimana dia perlakukan istrinya. Nah, bagaimana seorang ulama memperlakukan kalau di luar dia dakwah hebat luar biasa, tapi kalau dalam rumah tangga hancur rumah tangganya. Nah, itu tidak ada tuh. Nah, berarti itu menghancurkan juga wibawa. Maka kalau kita masuk mau pergi silaturahmi sama abu tuh misalkan, sama tungku tuh, sama syekh itu, sedang kita masuk dalam dia lagi berkelahi dengan istrinya. Dia berkelahi misalnya bukan istilahnya ngomel-ngomel biasa saja, tapi udah lempar piring, udah main gebuk, udah main pukul, udah main tinju dan smackdown. Tapi kalau dia ceramah luar biasa. Kalau di majelis ulama, dia paling alim di situ. Tapi begitu kita datang ke rumahnya, lagi smackdown dia dengan istrinya. Wah, itu nggak bisa kita pakai untuk menerima hadis. Maka kata Nabi itu khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarga kalian. Maksudnya di sini istri, ya. Keluarga kalian yang maksudnya yang paling utama adalah istri. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada bagaimana kalian memperlakukan istri. Dan saya, kata Nabi, ada khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling terbaik dalam memperlakukan keluarga saya. Maksudnya istri saya, baru anak-anaknya, baru cucu. Jangan anak disayang, istri digebukin. Cucu dipeluk-peluk. Ya, cucu dipeluk-peluk. Kemudian istrinya enggak. Jadi itu menghancurkan muru'ah. Kalau terjadi sesuatu hal tersebut, maka itu tidak selamat. Jadi ini keluar juga dari kriteria adil. Kalau dia tidak selamat daripada karakternya itu di dalam rumah tangganya, tidak mampu untuk melindungi istrinya, bahkan dia menyakiti keluarganya, maka itu juga merusak, yaitu muru'ah. Maka kalau dia meriwayatkan hadis, itu hadisnya tidak sahih. Kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya itu tidak sah, tapi hafalannya kuat, sanadnya bersambung, tapi tidak adil. Gimana bukti tidak adil? Cobalah pergi ke rumahnya untuk pajan nonton tajak nanti na istilahnya pasti na mendawa jingon awak rumah. Hana pahnya lagi nya hana selamat hadis ji. Lebih kita minta ulama lain montong untuk meriwayatkan hadis. Fala yahtasu bi dzikri al-hurr. Mana ini? Fala yahtasu bi, ini kok tiba-tiba muncul di sini nih. Fala yahtasu bi dzikri al-hurr. Bagaimana ini? Kok enggak nyambung lagi saya ini. Maka tidaklah terkhusus dengan penyebutan itu oleh orang yang merdeka. Tadi di situ Tengku ya. Makanya bingung saya. Tadi disebut di situ yarwihi adulun wa huwa man lahu malakah tahmilu ala mulazamat taqwa wal muru'ah wal murad bil adil adul riwayah wa al muslim akil baligh salim. Ada disebut di situ zakar di situ. Ada di atas di situ. Syarat adil di situ ada disebut zakar. Ada enggak? Yang pertama disebut muslim, orang Islam, keluar kafir, akil, keluar majnun, baligh, keluar sobi, ya kan? Salim minal fasiki, berarti keluar yang tidak salim daripada kefasikan.
maka tidaklah terkhusus dengan penyebutan kata-kata, dengan penyebutan yang sudah disebutkan tadi di atas, tidak terkhusus oleh hur, orang merdeka saja. Berarti bisa kita pahami, boleh budak meriwayatkan hadis. Nah, tidak terkhusus dengan penyebutan yang sudah disebutkan di atas. Mana penyebutan yang disebutkan di atas? Muslim, dah, akil, baligh, salim, dah, salim minal fasiki. Berarti penyebutan yang sudah disebutkan di atas di situ tidak menyebutkan kata-kata hur. Ya, berarti yang difahami berarti boleh kalau yang meriwayatkan hadis itu memenuhi kriteria, yang pertama dia adil, kedua dia muslim, yang kedua dia akil, ketiga dia balik, keempat dia salim daripada kefasikan, maka bolehlah meriwayatkan hadis tersebut juga adalah budak. Tidak terkhusus dengan penyebutan yang ada di atas oleh khusus saja kepada yang merdeka. Berarti budak boleh juga meriwayatkan hadis. Sekarang nggak ada budak, cuma pada masa sahabat dulu masih ada budak. Bagaimana kalau budak tersebut dia memenuhi kriteria, dia sudah masuk Islam, muslim, dia akil, kemudian dia sudah baligh dan dia salim daripada kefasikan, tapi dia budak, boleh nggak? Salim, berarti dia masuk di sini. Tidak terkhusus kepada hur yang merdeka. Nanti cari ada nggak riwayat daripada budak yang masa hidupnya itu ada meriwayatkan hadis? Kalau ini bisa coba. Maka tidak terkhusus dengan laki-laki yang merdeka. Artinya kita tambah disebut, kita melihat hadis daripada perempuan juga bisa, asalkan perempuan tersebut yang lengkap dengan syarat tadi. Fala yakhtassu bizzakaril hurri. Begitu. Maka tidaklah terkhusus dengan laki-laki yang merdeka. Itu lebih umum lagi, berarti masuk perempuan yang meriwayatkan hadis. Kalau begitu pemahamannya berarti lebih umum ya. Berarti boleh juga meriwayatkan hadis perempuan. Iya, berarti betul. Betul. Kok nggak nyambung saya? Hilang koneksinya putus nih. Dah. Betul. Ini fala yaqtasu mufarrang ala qawli wal muradu bil adli. Ini difahami ke atas ucapannya, yang dimaksud dengan adil itu adalah adil riwayat. Yang dimaksud dengan adil itu adalah adil riwayat. Adil riwayat itu kriterianya dia harus muslim, dia harus akil, dia harus baligh, dia harus salim. Maka tidaklah masuk dengan penyebutan fala yahtasu betul. Tidak terkhusus dengan menggunakan kata lafaz yaitu muzakkar. Tidak khusus oleh Tunggu dulu. Belum pas juga tadi itu. Tidak khusus dengan kata. Bagaimana tadi tunggu baca tadi? Fala yaqtasu bizakaril hurri. Enggak. Fala yahtasu bizakari. Enggak. Karena kalau dia coba tunggu bilang ini yahtasu dia fiil. Fa'ilnya kemana nanti? Kalau Tengku bikin bizakari al-hurri sifat bagi zakar. Tengku tadi buat fa'ilnya hurru ya? Maka terkhusus oleh ianya orang yang meriwayat ataupun ada riwayat. Dengan laki-laki yang berbeda. Artinya kita mendapatkan hadis tersebut bisa dengan perempuan yang lengkap tadi. Fala yahtasu bizzakaril hurri gitu.
maka tidaklah terkhusus oleh adil riwayat tersebut, tidaklah khusus dengan laki-laki yang merdeka. Oh, berarti fa'ilnya kembali kepada adil riwayat ya. Kalau tadi saya kembalikan kepada al-hurru ya. Maka tidaklah khusus dengan penyebutan ta'rif yang ada di atas oleh al-hurru, orang yang merdeka. Berarti masuk di dalamnya budak boleh juga meriwayatkan hadis. Betul juga kan? Coba perhatikan tuh. Definisi pertama muslim. Definisi kedua al-akil. Definisi ketiga baligh. Definisi yang keempat syaratnya dia salim daripada kefasikan. Di situ tidak menyebutkan syaratnya al-hurru. Berarti tidaklah terkhusus dengan penyebutan makna adil riwayat tadi oleh semata orang yang merdeka. Tapi kalau dibalik, fa'il daripada yahtasuhu kembali kepada adil riwayat, maka tidaklah terkhusus oleh makna adil riwayat tersebut dengan laki-laki yang merdeka. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa dikaitkan merdeka? Mestinya zakar saja. Kalau kita mengambil ibarat yang di atas itu, pertama muslim, zakar, muzakkar maksudnya, bukan muslimah. Kemudian akil, ibaratnya juga muzakkar juga di situ. Kemudian baligh, bukan balighah. Kemudian salim, bukan salimah. Tidaklah terkhusus oleh adil riwayat dengan zakari, dengan laki-laki. Maka tidak terkhusus adil riwayat itu dengan laki-laki. Dah. Mestinya begitu saja, jangan tambah hur. Kayaknya untuk mengeluarkan adil syahadah ya. Jika ada adil riwayat untuk mengeluarkan adil syahadah mesti laki-laki dan orang berbeda, tidak boleh. Nah, itu dia keterangannya dia dapat. Itu berbahas tuh. Bagaimana tadi? Saya udah lupa tadi. Untuk mengeluarkan adil syahadah. Adil syahadah. Iya, adil syahadah. Harus laki-laki dan berbeda. Sedangkan adil riwayat boleh perempuan dan budak. Oke, ulang lagi. Belum. Yang belum. Kadang belum tangkap belum. Tapi nyan memang jawabannya. Nah, memang nyan jawabannya. Ulang belum. Maksud adil adil riwayat. Iya. Kepada keunang wala yaktasu bil zakari. Iya. Mengeluarkan adil syahadah. Iya. Yang disyaratkan menyatakan zakat hurufnya mesti adil syahadah. Menyebut adil syahadah harus laki-laki dan merdeka. Sekarang harus dijelaskan kriteria adil syahadah dengan adil riwayat. Disitulah pokoknya tuh masalahnya, di situ kembali lagi itu. Apa beda adil syahadat dengan adil riwayat? Adil syahadat ini kalau Tengku nanti jadi saksi, ya, dia harus punya syarat saksi itu orang adil. Maka nanti kalau nanti Tengku nanti menikah, Tengku menikah nanti, Pak Kecik dia pilih terus saksinya, nggak dia tanya sama Tengku, nggak ditanya ke Tengku Sago, nggak ditanya kepada Tengku Imum, atau tidak tanya kepada Tengku pesantren. Dipilih saja pokoknya. Ini nyo saksi bu untuk singgung acara pernikahan awak dorong 2 saksi. Tunjuk ujung lagi nya. Hanya tanya-tanya Mbak Tengku. Jadi yang ada masalah nanti dalam menjadi saksi, dalam kesaksian yang harus sifat adil. Harus ada sifat adil. Masuk di dalam adil ini bagaimana maksudnya ini? Apakah adil adil dalam syahadat beda dengan adil dalam
riwayat. Berat mana, adil pada syahadatkah atau adil pada riwayat? Coba sebutkan kriteria adil syahadat. Ketika seorang menjadi saksi, apa syaratnya? Ketika seseorang menjadi saksi, apa kriteria adilnya di situ? Dan ketika seseorang meriwayatkan hadis, apa kriterianya? Jadi kita akan dapat perbedaan antara adil syahadat dengan adil riwayat. Adil berdasarkan istilah hadis, yaitu riwayat. Nah, tadi Tengku sudah bilang tadi jawabannya tadi itu. Tengku jawab tadi apa tadi? Yang paling prinsipil beda hadis punya bak syahadah di mesti laki-laki dan merdeka. Yang paling banyak jid minam jid muda. Jadi ini saksi ya. Kalau dia menjadi saksi dalam pernikahan, boleh perempuan atau tidak boleh? Tidak boleh. Berarti keluar imro'ah. Ya, keluar perempuan. Udah, ini dulu ya. Jadi adil dalam syahadah lebih berat kesimpulannya daripada adil dalam riwayat. Adil dalam syahadat yang menjadi saksi tidak semata-mata dia adil saja, tapi dibatasi kepada rijal, zakarun, tidak boleh unsa, hanya khusus kepada laki-laki. Kalau ada perempuan menjadi saksi pernikahan tidak sah, meskipun dia adil, tidak fasik dalam pengertian tidak berbuat dosa besar dan tidak kontinu dalam melakukan dosa kecil. Tapi karena dia perempuan keluar. Nah, sedangkan kita berbicara tentang hadis. Adil disyaratkan di situ juga. Dalam menentukan hadis itu sahih atau tidak sahih, ditentukan juga dengan hadis itu diriwayatkan oleh orang yang adil. Jadi kalau kita salah memahami, akan masuk di dalamnya adil menurut syahadat. Sedangkan adil menurut syahadat tidak boleh perempuan. Maka di sini beliau ingin menjelaskan tidak masuk dalam pengertian adil menurut syahadat. Jadi yang dimaksud di sini adil menurut riwayat hadis, bukan adil menurut syahadat. Kalau untuk meriwayatkan siapa saja boleh. Laki perempuan boleh, budak ataupun orang merdeka juga boleh. Nah, itu kan berarti nyambung nih, baru terkoneksi. Ya, syukron Tengku. Nah, fala yahtasu bidzakaril hurri. Maka tidaklah terkhusus oleh definisi adil riwayat tersebut dengan semata khusus kepada laki-laki yang adil dan harus merdeka. Berarti masuklah perempuan, masuklah juga budak. Jadi perempuan dan budak, kalau dia takwa, kalau dia tidak melakukan dosa besar dan juga tidak kontinu dalam melakukan dosa kecil, maka dia boleh untuk meriwayatkan hadis. Titik sampai di situ. Nah, wa kharajal fasik wal majhul ainan aw halan, dan keluarlah oleh orang fasik, keluar. Karena disebut di situ penjelasannya dia harus adil kan? Keluarlah oleh orang fasik, keluarlah juga oleh orang majhul dirinya atau keadaannya, nggak dikenal dia. Kita nggak tahu bagaimana karakternya. Kalau kita nggak tahu karakternya, jangan terima hadisnya. Nah, dari mana dapat hadis tuh? Dari Mbah Google. Nggak jelas tuh. Nggak jelas. Mbah Google itu aja nggak ada badan dia.
Nah, Mbah Google kan nggak ada badan dia kan. Dari mana dapat hadisnya? Dari Mbah Google. Oh, dari mana? Dari YouTube. Oh, nggak jelas dari YouTube. Nah, jadi kalau terima hadis itu dari YouTube bagaimana Tengku? Nah, terima hadis dari YouTube. Bahkan banyak ceramah-ceramah sekarang itu kan meriwayatkan hadis, penceramah-penceramah meriwayatkan hadis itu dari YouTube juga kan? Bagaimana Tengku? Boleh nggak meriwayatkan hadis dari YouTube? Dari video zaman sekarang kan canggih Tengku kan? Nah, nggak bisa Tengku. Majhul halan, majhul ainan. Pertama hal nggak dapat, ainan nggak dapat, karena bentuknya bukan orang. Kan itu masuk dalam rekaman. Kita nggak tahu pasti bagaimana, apakah betul itu dia yang ucapkan, bisa saja diedit. Kan begitu. Hal keadaan begitu juga, keadaan waktu diedit bagaimana? Waktu dia menceritakan hadis yang ada yang direkam kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, tidak jelas juga berarti keadaan waktu bagaimana dia menshooting, bagaimana dia menerima, bagaimana dia menyampaikan, itu tidak jelas juga. Jadi di sini tidak bisa masuk di dalam meriwayatkan hadis zaman sekarang ini melalui YouTube. Berarti itu tidak sahih itu. Jadi kalau kita hanya mendengar saja atau bahasa kasarnya belajar kepada YouTube atau belajar kepada kepada Google, berarti itu tidak sahih. Baru sahih kalau seandainya langsung jumpa dengan guru langsung, ngaji langsung melalui tatap muka secara langsung. Itu lebih sahih. Jadi ini khusus dalam kriteria adil riwayat. Keluarlah oleh fasik, keluarlah oleh orang yang majhul keadaannya ataupun ainnya daripada kriteria adil riwayat. Dah. Wal muradu bit taqwa ijtinabul a'mali sayyi'ah, yang dimaksud dengan takwa di sini adalah menjauhi semua perbuatan dosa yang besar nyatalah daripada syirik atau fasik atau bid'ah. Dah, titik sampai di situ. Adulun meriwayatkan akannya hadis itu oleh orang yang adil lagi yang dhabit, artinya saudaran dalam dadanya. Al ilmu fi sudur la fil kutub. Nah, ini maksudnya adil secara saudaran. Dhabitun saudaran. Dia menguasai hadis itu dan semuanya itu ada dalam dadanya, dikuasai dalam pikirannya. Wa huwa yathbuta ma sami'ahu, dan bermula dianya itu bahwa tetaplah oleh ia akan apa? Wa huwa yathbuta ma sami'ahu, bahwa kokohlah atau tetaplah oleh ma yang telah mendengar oleh dianya dhabit, orang yang dhabit, akannya apa? Akannya hadis. Bihaitsu yatamakkanu min istikhdarihi. Sekira maknanya setiap saat memungkinkan bagi dia daripada menghadirkan ilmu yang dia kuasai tersebut, atau hadis yang dia hafal tersebut dengan sanadnya. Dengan sanadnya. Artinya bukan cuma dengan sanadnya juga, dengan kriteria para perawi-perawinya itu apakah baik ataukah tidak baik, apakah selamat atau cacat. Itu lengkap tuh. Bukan cuma meriwayatkan hadis saja, ini sanadnya, ini perawinya, tapi para perawi-perawinya itu bisa dia jelaskan juga. Keadaan para perawi juga bisa dia jelaskan. Nah, sampai ke situ dia punya dhabit. Dah. Wa kitaban, kalau tadi saudaran, sekarang kitaban artinya dia tidak hafal tapi ada dia catat semuanya dalam buku atau dalam kertas. Dah. Wa huwa siyanatuhu indahu, dan bermula dianya dhabit kitaban ini itu adalah menjaga hafalan yang dia dapat tersebut di sampingnya kitab. Maksudnya dicatat di dalam indahu kitab, di sampingnya kitab. Mundu siyanatuhu, hadis tersebut indahu di sisinya sang dhabit, mundu sami'a fihi, sejak mendengar oleh ia. Sejak mendengar oleh ia. Mundu sami'a fihi, semenjak mendengar oleh ia, fihi, pada hadis tersebut. Dah. Jadi itu bihaitsu yatamakkana min istihdarihi mata syaa wa kitaban. Wa kitaban wa huwa siyanatuhu indahu, menjaga oleh ia di sisinya. Kitab ya, bukan dirinya ya. Mundu sami'a fihi, sejak mendengar oleh ia pada hadis tersebut. Dah. Jadi kalau seandainya dua-dua bagaimana? Dia hafal dan dia tulis. Lebih aulah. Udah dia hafal dia tulis lagi. Itu lebih utama, lebih selamat. Jadi kalau hilang di ingatan, ada tulisan. Seperti Imam Syafi'i kan?
Imam Syafi'i, beliau hafal, tapi beliau tetap catat. Karena kenapa? Kata beliau dalam banyak riwayat, beliau mengatakan, tulislah ilmu itu agar tidak ilmu itu seperti seperti hewan ya. Kalau seandainya engkau tidak tambatkan pada tempat yang harus ditambat, maka dia akan lepas. Dia akan terlepas. Misalkan kuda kan, udah kita naiki, udah hafal kita. Pas kita turun, kita nggak ikat. Kita balik udah nggak ada dia, udah lari. Nah, itulah hafalan. Kadang-kadang masih ada, kadang-kadang kuda itu masih di situ dia. Kadang-kadang kuda itu lari dia. Kalau dia lapar, nah dia lari itu. Jadi kalau nanti berjumpa dua dobit, yaitu sodaran dan kitaban, itu mimbabil aula, itu lebih utama. Dan sedikit lagi, wasahahu ila yuaddi minhu, dan mensahihkan oleh ia akan hadis hingga bahwa dia menyampaikan oleh ia akan ila yuaddi minhu, hingga bahwa menunaikan oleh ia daripada hadis tersebut. Jadi dia tetap menjaga kesahihan hadis tersebut hingga dia sendiri menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Tetap dia menjaga kesahihan hadis itu hingga sampai dia sampaikan kepada muridnya yang mendengar hadis. Wa atlaqan nazimu fi dhabti tab'an lil iraqi, dan memutlakkan oleh penazim yang menyusun nazam di dalam definisi dhabit karena mengikuti bagi yaitu Imam Iraqi. Beliau tidak menyebutkan dhabitun sodaran atau dhabitun kitaban, hanya dhabitun saja, tidak disebut di situ sodaran atau kitaban karena beliau mengikuti bagi pengarang Al-Iraqi. Walam yuqayyiduhu bitam, dan tidak menyertakan oleh ia dikaitkan dengan kata tam, dhabit tam, kama fa'ala sahibun nukhbati, sebagaimana yang dilakukan oleh pengarang nukhbah, li'annahul murad, karena sesungguhnya yang dimaksud itulah memang yang dimaksud. Karena yang dimaksud memang adalah dhabit di sini adalah dhabit tam. Nah, kama yafhamuhul itlaq, sebagaimana bisa memahami akannya oleh itlaq dhabit. Nah, jadi penyebutan kata-kata dhabit itu tidak disebut tam seperti pengarang kitab Nukhbah. Karena tidak ada lain yang difahami dari kata-kata itlaq, hanya dhabit tam. Nah, tidak masuk di dalamnya ghairu tam. Kama yafhamul itlaq, sebagaimana memahami akannya oleh lafaz itlaq, al-mahmulu 'alal kamil, difahami dari kata-kata itlaq yaitu dhabit saja, itu dipalingkan maknanya kepada makna kamil yang sama dengan makna tam. Fayakhruju al-hasanu lidzatih, maka dengan secara otomatis keluarlah definisi hadis sahih, yaitu hadis hasan lidzatihi. Hadis hasan lidzatihi keluar dengan kata-kata dhabit, yang dimaksud di sini dhabit tam atau kamil. Berarti kita fahami, berarti hasan lidzatihi dhabitnya tidak tam atau dhabitnya tidak kamil, maka otomatis keluar hasan lidzatihi. Al-mushtaratu fihi, yang disyaratkan di dalamnya dhabit faqat, musamma dhabit faqat, yang disyaratkan di dalamnya apa yang dinamakan dengan dhabit saja. Berarti tidak mesti dhabit tam. Dhabit yang tidak sempurna pun itu masuk, dibolehkan dalam meriwayatkan hadis. Kalau masuk di dalamnya orang yang dhabitnya tidak sempurna ketika meriwayatkan hadis, maka itu sudah boleh dimasukkan dalam kelompok hadis hasan lidzati. Hakadza qarrarahu Syekhul Islam wa ghairuhu, demikianlah yang telah mengurai akan penjelasan tersebut oleh Syekhul Islam dan oleh selain daripada Syekhul Islam. An mithlihi. Wah, ini selesai nggak selesai ini Tengku. Orang sudah masuk ngaji di tempat ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.